supaya tidak ada yang perjudian di situ. Kadang yang Bali bisa untung kadang, bisa rugi kadang. Enak. Alun jali ni Pak. Termasuk membeli ikan yang dalam kolam. Aku apa yang mancing cok kau. Pancing dibayi lu. Tu baru dipancing. Haram tu Pak. Dua haramnya tu, satu haram kerana perjudian. Dua haram kerana membeli sesuatu yang masih dalam air tu. Ya di Bali Pak Beyo kok lebih banyak dapat sikunya, ruginya. Kau di kolam-kolam pancing rata-rata cukup ke Pak ndak bayi dulu ndak. Sudah bayi baru dipancing. Harusnya dipancing dulu, setelah bara yang dapat baru ditimbang. Bara 1 kilo. Itu boleh. Lalu hadis berikutnya, ini yang paling banyak terjadi. Man istara ta'aman fala yabi'u hatta yaktala wala yabi'u ma laysa indak. Dua ketentuan Nabi di sini. Siapa yang membeli makanan, jangan dia makan atau dia jual sebelum sempurna dia terima takarannya, dan jangan pula menjual sesuatu yang belum kamu miliki. Ini yang banyak kita melanggarnya, Pak Ibu. Kita tidak boleh mengkonsumsi makanan apalagi menjualnya sebelum sempurna takarannya kita peroleh. Masuk takaran itu apa? Sebelum kita jelas berapa harganya, berapa mau kita bayar, kita sudah sepakat, belum boleh memakan atau menjual sesuatu. Ini banyak di rumah makan, Pak Ibu. Di rumah makan kok didang sesameja kawak, Pak Ibu. Dua suruh saya makan, Pak Ibu. Dan harago tak jalin, Pak Ibu. Kau barah haragonya, kau barah. Pokoknya makan saya dulu. Beko tiba-tiba sudah makannya catat atau mandong saya mencari nilai haragonya, Pak Ibu. Itu tak boleh, Pak. Tak boleh, haram begitu. Harus ada kejelasan dulu. Itu makanya yang paling baik di rumah makan itu, Pak Ibu, seperti sistem di KFC. Bapak Ibu kalau KFC kan bayar dulu tuh. KFC begitu kan? Dibayar dulu, diambil barangnya baru dimakan. Halal 100% tuh. Kalau gampu apa lari lalai. Ya. Oh kok mati aman lah makan punya awak. Tapi kan yang makan di rumah makan tuh baca tuh. Harago ndak jale, bara kali bayi ndak jale, pokoknya makan selalu. Dan banyak di situ kecurangan terjadi. Apalagi rumah makan singgah, Pak Ibu, hari-hari raya misalnya kan tuh banyak nyepaku itu tuh, Pak. Ya nak, banyak orang tamanung membayinya, Pak. Itu kezaliman tuh, Pak. Maka rumah makan di awak ambo heran makanya awak adat bahasa di sarak bahasa di kita pula, tapi aturan sarak kita langgar. Kalau mau makan harus tahu kita minimal harganya. Makanya semua rumah makan wajib mencantumkan harga menu di situ. Sehingga orang kalau kamu ambil di meja, kau cari itu dulu. Itu kesepakatan namanya itu, sehingga dia nanti bisa mengukur saku-sakunya dengan apa yang akan diambil. Dan dia bisa komplain kalau harga melewati yang di situ. Nyambi ayam misalnya 5.000, kita bayi nyampe 10.000, dia bisa komplain, ambu ayam tadinya tuh harganya. Harus begitu, Pak Ibu. Sebab potensi kecurangan itu besar kalau tidak ada ketetapan harga. Memang tidak mesti dibayar dulu, kalau bisa lebih baik dibayar dulu. Setelah dibayar baru kita makan seperti KFC. Tapi ada juga sistem yang lain, misalnya kita dikasih dulu harga yang akan kita bayar, walaupun bayarnya nanti boleh. Misalnya Bapak kalau di beberapa restoran, misalnya kan kalau ada saya pernah ke house tea atau di pizza, itu kan kita minta, lalu kita sudah dikasih struk, bayarnya nanti setelah makan, tapi yang dibayar yang ini, itu sah. Yang rumah makan awak kan tidak model itu, makan saya dulu yang di meja tuh, dan tidak tahu kita harganya berapa, Pak. Itu tidak sah, itu haram. Haram yang begitu itu tidak boleh. Ya. Bagaimana caranya? Caranya ibu bayi dulu. Ya. Saya kalau makan sendiri, Pak Ibu, kalau rumah makan tuh, saya selalu minta ramas saya. Ambil nasi ramas, Pak. Kok sambalnya kok lah, bayi langsung makan deh. Kok pak gampuan ambo tabang deh, dari boleh. Kan kok mati mana ambo serah makan lah, halal punya ambo makan mah. Enak. Itu yang paling baik. Bayar dulu. Halal. Itu. Kalau tidak,
pesan saja apa yang mau kita makan. Tanya berapa nih harganya, catat dulu. Nanti kalau tambah lagi bayarannya harganya. Jangan seperti sekarang ini, taruh di meja makan dulu. Itu haram begitu tuh, Ibu. Kita memakan yang bukan punya kita. Yang punya siapa tuh dimakan tuh? Kan tidak punya kita. Dalam jual beli itu baru kita makan. Itu idealnya harus ada ijab kabul dulu. Saya terima. Saya beli Pak ya, saya jual Pak. Makanlah halal. Bapak Ibu kalau pergi ke Malaysia, pergilah makan di Malaysia tuh Pak. Itu selalu ada kepastian harga dan bayar dulu dan ijab kabul baru makan. Tapi di kita tidak begitu Pak. Ini yang aneh bin ajaib negara Ibu. Ya kan? Bapak Ibu yang ada usaha rumah makan, kalau tidak akan dibayar dulu sebelum dimakan, tuliskan semua harga di situ. Bahkan bikin rincian. Kan ada misalnya sanjai sapiriang. Sanjai sapiriang kalau diambil dua kupiang, itu bayar sapiriang itu bayar 2 kupiang. Sapiriang Pak, 2 kupiang bayarnya. Bikin di situ. Sanjai ambil 1 bayar sepiring. Biar tahu orang kalau nyambil cik dikubugui pulang. Ya enggak? Harus seperti itu Pak. Kalau enggak zalim namanya. Beko nyambil cik. Ya enggak? Nyobai sepiring. Beko jual itu balik. Kan lah penjual penyurang namanya itu mah. Apitin tu inyo. Zalim namanya itu. Tak masuk dibuat di situ. Kuah statusnya apa? Kuah gratis atau kuah diambil bayar separuh atau kuah diambil bayar 1. Harus jelas Pak. Kadang awak ambil talu Pak, tapi kuah ambil sadonya Pak. Memang kuah kau nak biaya-biaya lah. Kuah kau ada santannya, ada bumbunya, kan berbiaya tu Pak. Itu mencilok nama tu Pak. Dan dibayar talunya, tapi kuah Pak. Dan cilok nama itu. Ketika kau tanya, "Ya makan Pak, ya talu, nang kuah yang banyak tu ambil Pak." Dadak randang dadak randang bagai. Itu mencilok nama tu Pak Ibu. Ya enggak? Tapi kalau Bapak Ibu bayar, biasanya bayar ambil randang seporsi. Abi enggak abi urusan kita karena sudah dibayar. Tapi yang dibayar daging saja, apa ayam saja. Dan dadak randang sa mangkuk tadi, walaupun dagingnya tinggal tapi dadaknya tu dah ambil, tu tak bayar dah. Mencilok nama tu. Yang di meja ni dihidangkan, ibu ambil telur. Yang ibu bayar telur saja. Tapi yang kuah, yang dadak randang segala macam ibu ambil saja, tak dibayar itu loh. Itu merampok nama itu. Haram itu. Kecuali dia sudah tuliskan di situ. Ya, kuah itu gratis. Itu lain soal ambil lah. Karena sudah ada kesepakatan. Tak banyak persoalan awak Pak Ibu tu. Ternyata mungkin bisa jadi awak banyak makan yang haram Pak. Makanya ambo Pak Ibu, ambo kalau makan di restoran, ambo minta, ambo kalau masuk restoran kau lah tak bayang dan buat apa kau makan Pak Ibu semeja, apa lalu semeja dan buat sebanyak tu. Ambil saya ayam dah, makan dah. Bayi. Itu makanya menghindari itulah aturan agama harus ada. Saya sarankan semua pengusaha rumah makan, ini kalau ini kan direkam nih, mudah-mudahan orang banyak dengar ini, harus tertera kalau tidak di setiap meja tu daftar harga atau dibuat spanduk besar. Sehingga orang ketika akan mengambil apa yang di meja, dia lihat dulu daftar di sana, sehingga dia mengukur kantongnya dulu. Dan itu sudah kesepakatan namanya itu. Tidak mesti kesepakatan saya jual ya, tidak mesti. Yang tertera itulah kita sepakati itu. Atau dibikin di setiap meja itu, bikin kertas, taruh di meja tu nih, ayam sekian, rendang sekian, ikan sekian. Dia tahu. Kalau tidak itu gharar, penipuan. Haram, yang menjual haram, yang makan juga haram tuh. Tak boleh. Harus jelas dulu ketetapan harga. Yaktal namanya. Kalau barang lain sifatnya takaran, timbangan. Kalau makanan harga jelas. Nah ini banyak Pak Ibu ya. Termasuk jangan menjual sesuatu yang belum kita miliki. Apa ada misalnya apa menggali sesuatu barang selama barangku cukup, kini ada orang minta barang 100 kilo
dia 70 kilo, ada baru yang 30 bercari dia bilang bayi 100 kilo, haram tu. Kenapa? Kita menjual barang yang belum kita punya. Harus dapat barangnya dulu, jadi milik kita dulu, baru kita boleh menjual. Bahkan termasuk begini, di pasar sering terjadi begini Pak Ibu. Biasanya barangku ada kini habis. Pak, ada iko Pak. Oh, sebentar ya. Tunggu sebentar. Tu diambil ke kadai Sabala. Tu dijual kayaknya di kadai Sabala, diambil harga 50.000, di situ dijual 100.000, 50.000, masuk kawak 50.000, yang kurang Sabala, haram. Kita menjual bukan milik kita itu. Harusnya satu supaya halal, suruh saya Pak tu ke Sabala, Pak Abi, Pak Sabala lah, Pak Adoy. Atau Pak Bali yang barang orang Sabala tu, Pak, barang aku Pak 50, ambil Bali dulu ya. Pi beko pitim Bantan, boleh. Buatlah dia punya awak tu, jual 1.000 ke situ. 50 ambil untung 50 yang kurang Sabala, boleh. Lawak Bali jadi. Atau wakalah, Pak kau ndak ada barang di tampi ambo jual barang apa kau di? Jual lah saja. Barang 50 modalnya ada Pak orang jual aja. Atau boleh ambil selah barang tu dia jual lah. Wakalah namanya. Iko ndak ada yang begitu tu dah ambil selah barang orang ke Sabala dia apa kawan selama kau. Tu dijual ke orang, dijual ke orang pe ibu dah ambil untung dawak haram. Karena ketika menjual sesuatu yang bukan milik kita. Nah, ini banyak terjadi nih Pak. Kadang-kadang awak dia elok-elok berkawan malah apa berkadai kan. Tak ada barang dapat ambil barang dapat Sabala. Tu jual siapa itu? Harus ada kejelasan dulu. Barang ini statusnya dijual kepada kita atau diwakilkan kepada kita untuk menjual. Kalau sudah ada yang dua tu, itu boleh. Nah, lalu hadis berikutnya ini Nabi melarang, ini beberapa dilarang Bapak ya, menjual hewan yang masih dalam perut ibunya, samratun hatta yut'am, buah yang masih di batangnya, as-samak fi ya alma. Ini yang dilarang Pak ya. Jadi Bapak Ibu jangan membeli hewan dalam parui. Iko sedang gunting induk iko eta induk 10 juta, anaknya 2 juta, haram. Tak boleh. Lahir dulu. Termasuk bina apa? Buahan yang di batang. Malimanggi sebatang. Bali lado sapir yang sawah, haram. Tu garar namanya tu. Tak boleh. Ambil dulu etong kiloan, baru jual. Yang di batang tu tak boleh. Ia kalau jadi masak ke runtuh saja Pak. Lado misalnya Pak, sudah di Bali kini kau tibu hujan badai rabah mati. Rugi orang Bali. Tak boleh begitu. Jual beli buah yang di batang haram. Jangan ibu lakukan tu leh. Kau cok jual manggi kau, manggi. Ya kan, sebatang-sebatang saya pekat. Ya, tak boleh itu. Kalau kan ada kesepakatan Ustaz. Itu gharar, ada penipuan, kerugian mereka, potensi rugi besar. Ambil dulu. Ambil timbang. Yang tak boleh, yang belum masak, yang masih di batang tu haram diperjualbelikan, haram. Supaya tak ada yang perjudian di situ. Kadang yang Bali bisa untung kadang, bisa rugi kadang. Enak. Alun jali ni Pak. Termasuk membeli ikan yang dalam kolam. Aku apa ni mancing cok kau. Pancing dibayi lu. Tu baru dipancing. Haram tu Pak. Dua haramnya tu, satu haram kerana perjudian. Dua haram kerana membeli sesuatu yang masih dalam air tu. Ya di Bali Pak Beyo kok lebih banyak dapat sikunya, ruginya. Kau di kolam-kolam pancing rata-rata cikgu ke Pak, tak bayi dulu tak? Sudah bayi baru dipancing. Harusnya dipancing dulu, setelah bara yang dapat baru ditimbang. Bara 1 kilo. Itu boleh. Haram judi. Judi itu. Lomba mancing tu judi. Kalau hobi jangan tak boleh bayi mancing salah. Itu yang haram usaha itu tu. Kalau mau yang punya kolam pancing dulu berapa dapat baru ditimbang baru dibeli. Dibikin harga 1 kilo ikan 50.000. Iyalah barat tapik dia. Tu halal.